Saya mohon maaf Pak Kemenak, sebenarnya kalau menyebut saya ustadz itu saya tidak suka, karena saya bukan ustadz. Saya cumalah seorang sosok kafirun, orang kafir yang tadinya Allah berikan petunjuk. Saya banyak sekali video-video saya selalu mengatakan saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Lihatlah saya tadi Pak Kemenak katakan sudah membaca banyak ayat-ayat suci Al-Quran. Betul Pak, tapi makhrajnya kocar kacir Pak. Tidak layak, tidak cocok saya disebut ustadz. Saya sadar diri itu. Apalagi saya orang Sulawesi, perasaannya tinggi sekali Pak. Kami nggak penting dengan harta dunia ini, kami nggak penting dengan segala kenikmatan kemewahan dunia ini, karena sudah saya rasa Pak di sana dulu. Dan yang perlu belajar itu adalah orang-orang pengkhianat bangsa, pengkhianat agama. Itu yang perlu belajar, munafik. Karena itu Pak yang lebih bahaya daripada kafir. Coba kita kontrol di media sosial. Kafir-kafir merajalela baik secara global maupun dalam konteks nasional. Tidakkah kita sadar umat Islam, kita sedang dikeroyok, kita sedang dikepung rame-rame? Karena apa? Ada peluang bagi orang kafir yang diberikan oleh para pejabat kita. Jadi filter dalam keislaman ini sudah tidak ada sama sekali. Dan melihat itu saya lebih paham daripada siapapun. Kenapa? Karena saya memang berasal dari kelompok kafirun. Dan bukan kafir kelas bawah, memang high class. Ada yang pernah melapor saya di polisi dulu, waktu saya ceramah di Sulawesi, di Manado. Mereka lapor saya, lapor ke polisi. Itu Yahya itu omong kosong, pembohong. Masa dia bilang Tuhan kami disunat, padahal Tuhan kami dibaptis. Dipanggil saya bilang siapkan kitabmu 2 kontainer. Baca di dalam kitabmu sendiri, dibaptis apa disunat? Coba baca. Begitu dia baca, pada hari ini, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Disunat atau dibaptis? Iya, di sini disunat, makanya bilang pendetamu sunat supaya masuk surga kau. Jadi itu bukan menyinggung agama orang, memanggil orang supaya masuk. Jangan dihalangi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal uqula illa tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barakinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul hakul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wadil amil. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil laghwi muriddunya wallazina hum fil jakatihi fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umaro, bi saqawatil
akniyah bidakwatil fuqara'i. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, berhadir bersama-sama dengan kita Dr. Randus Haji Sahrudin, Magister Syariah, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam, Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustaz Ahmad Siregar, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada anak cucu saya, santri-santriawati, para pengajar staf di Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam yang berkedudukan di desa Bukit Intan Makmur, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dan berhadir pula bersama-sama dengan kita musyawarah pimpinan kecamatan atau yang diwakilkan oleh Bapak Camat, Dr. Haji Fahri, Camat Kuntoh Darussalam, Bapak Ruslan, Sarjana Sosial. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai pada sore menjelang malam ini kita semua masih dalam kondisi sehat dan bernafas, kalau kita masih diberi umur, masih diberi kesehatan oleh Allah, itu tandanya masih ada peluang bagi halayak sekalian kita untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Nabi SAW, man salaka tarikan ilal ilmi, salakallahu bihi tarikan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, tidak ada lain tujuan kita adalah untuk menggapai ridha dari Allah melalui ilmu. Dengan ilmu kita akan dimuliakan oleh sesama kita manusia. Dengan ilmu kita akan dimuliakan oleh semesta alam. Dan dengan ilmu insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menjemput di yaumil akhir nanti. Saya pribadi, Pak Kemenak, Pak Ustadz, sudah 10 hari dengan tanggal 20 ini mengadakan roadshow dakwah bersama anak-anak saya dari Mulia Berbagi Berkah Indonesia, Iwan dan kawan-kawan. Tujuan kami, Pak Kemenak, dalam program sosial kontrol, kami mencari dana untuk saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Barat dan Kepulauan Riau yang ditimpa ma'asabah, musibah. Dan sudah 10 hari saya berkeliling dengan anak-anak saya ini. Mereka membawa saya, tadi malam kami di Mahato. Mahato itu di daerah Vietnam Selatan, Pak Kemenak. Jalannya minta ampun, sampai istri saya bilang, untung saya tidak hamil Pak, kalau hamil langsung beranak di sini saya. Ya, jalannya cukup, ya mantap lah. Itulah lika-liku kami berdakwah. Sudah 15 tahun Pak, jamaah. Saya berkeliling bersama istri anak ini sudah hampir 15 tahun. Kami malas, gak doyan pakai pesawat. Kami ingin merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kami berdakwah tidak ada tujuan lain, ghadwatun fisabilillahi aw rakhautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Apalagi di hari-hari terakhir ini, Pak Kemenak, Masya Allah, fitnah, caci maki, kebencian, perkelahian, kegaduhan, saling memenjarakan, bahkan saling membunuh sudah mewarnai kehidupan dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Bagaimana cara satu-satunya untuk mengatasi persoalan ini? Sebelum kita masuk pada sebuah pertemuan kita, yaitu dalam pembangunan masjid pondok pesantren. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz, Bapak Ibu sebagai donatur memberi, tapi untuk menjaga dan mengawasi pelaksanaan ibadah di rumah Allah ini tanggung jawab besar bagi beliau dalam skop kecil pondok pesantren. Tapi bagi seorang mubalik adalah berpikir bagaimana Islam to the next time. Saya tadi melihat beberapa atraksi daripada pondok pesantren. Anak-anak saya sudah menunjukkan kreativitas mereka. Seni bela diri itu, saya kebetulan Pak Kemenak pemain kungfu. Saya dari umur 11 tahun sudah bermain kungfu. Dan juga pernah mengikuti Aikido. Sama dengan aktor laga Amerika Steven Seagal. Ya, kami satu perguruan. Jadi saya senang tadi, mau mengantuk saya, tapi saya lihat teknik bantingan dan mematahkan itu serupa-rupanya sama dengan silat. Nah, ini teknik-teknik begini jangan dipakai oleh pejabat untuk menyilat keadaan, kira-kira begitu. Itu maksud saya. Ini bela diri merupakan sebuah seni, bukan untuk menunjukkan kehebatan, tetapi bagaimana kehidupan difference mempertahankan diri dalam kehidupan keberagamaan kita, keberagamaan dan keberagaman kita. Kadangkala sudah salah tafsir. Tadi kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini adalah merupakan renungan yang paling dalam bagi setiap naluri yang berkewarganegaraan Indonesia. Indonesia Raya dikumandangkan dalam setiap event, dikumandangkan dalam setiap momen-momen penting dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berbangsa. Bahkan dalam kehidupan skop yang lebih kecil, kehidupan rumah tangga individu. Karena jangan pernah kita berpikir rumah tangga baik kalau individu rusak. Jangan pernah berpikir masyarakat baik kalau rumah tangga kacau. Dan jangan pernah berpikir negara akan baik kalau masyarakatnya amburadul. Nabi SAW menertibkan dunia ini, kiwamut dunia bi arba'ati asa. Ada 4 manusia yang menertibkan dunia ini. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Saya mohon maaf Pak Kemenak, sebenarnya kalau menyebut saya ustadz itu saya tidak suka. Karena saya bukan ustadz. Saya cumalah seorang sosok kafirun, orang kafir yang tadinya Allah berikan petunjuk. Saya banyak sekali video-video saya selalu mengatakan, saya bukan ustadz, saya bukan ulama. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Saya lebih mulia ustadz kalau dipanggil al-muhtadin. Orang yang dari kafirun mendapat hidayah masuk Islam, jangan dipanggil ustadz Pak, dipanggil mereka al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Lihatlah saya tadi Pak Kemenak katakan sudah membaca banyak ayat-ayat suci Al-Quran. Betul Pak, tapi makhrajnya kocar kacir Pak.
Tidak layak, tidak cocok saya disebut ustadz. Saya sadar diri itu. Apalagi saya orang Sulawesi, perasaannya tinggi sekali, Pak. Kami nggak penting dengan harta dunia ini, kami nggak penting dengan segala kenikmatan kemewahan dunia ini, karena sudah saya rasa, Pak, di sana dulu. Jadi saya mau merasakan bagaimana manisnya iman Islam itu. Saya selalu mengatakan, siapa yang sampai ada di Google, ada yang mengkomplain jangan cepat-cepat katanya saya mengaku ustadz, orang-orang dari nggak ada, wallahi. Ini berdosa ini kalau begini. Saya ini tidak perlu belajar, Pak. Karena pertama saya sudah setengah abad umurnya. Ngapain saya belajar? Yang perlu belajar kecil-kecil begini. Dan yang perlu belajar itu adalah orang-orang pengkhianat bangsa, pengkhianat agama. Itu yang perlu belajar, munafik. Karena itu, Pak, yang lebih bahaya daripada kafir. Coba kita kontrol di media sosial. Kafir-kafir merajalela, baik secara global maupun dalam konteks nasional. Tidakkah kita sadar umat Islam? Kita sedang dikeroyok, kita sedang dikepung rame-rame. Karena apa? Ada peluang bagi orang kafir yang diberikan oleh para pejabat kita. Jadi filter dalam keislaman ini sudah tidak ada sama sekali. Dan melihat itu saya lebih paham daripada siapapun. Kenapa? Karena saya memang berasal dari kelompok kafirun. Dan bukan kafir kelas bawah, memang high class. Jadi yang tahu jurus ular adalah memang ular. Ibu bapak nggak pernah jadi ular, saya pernah jadi ular. Jadi paham betul bagaimana jurus ular. Nanti Pak Ustadz, kalau mau saya pasang jurus ular kungfu di sini sebentar, supaya bapak bisa tahu bagaimana cara menotok dan meracuni secara private di dalam kehidupan tubuh umat Islam. Ini yang terjadi sekarang. Hero keislaman tadi sudah disinggung, yang tadinya sholat rapat, rapatkan saf, luruskan, rapatkan saf, luruskan, sudah tidak berlaku dalam kehidupan ibadah kita. Keberuntungan kita mendapatkan hidayah, mendapatkan iman Islam. Memang kalau saya pikir-pikir, ibu bapak dan saya memang beda, Pak. Bagaimana cara mendapatkan Islam? Ibu bapak begitu dilahirkan, Masya Allah, langsung diazanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diajanin. Tapi saya dan istri anak begitu lahir di kalangan Kristen langsung dibaptis. Pendeta panggil ke depan ayah ibu saya, kami baptis engkau Yopi Yahya Waloni dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Dibaptis. Apakah itu sesuai dengan ajaran para nabi? Apakah itu ajaran Nabi Isa? Tidak. Nabi Isa berumur 8 hari disunat. Dan itu bukan di Al-Quran, Pak, dalam Bible Kristen, New Testament, perjanjian baru. Lukas pasal 2 ayat yang ke-21. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat, diberi nama Jesus. Jadi Isa Al-Masih itu bukan dibaptis, disunat. Ada yang pernah melapor saya di polisi dulu, waktu saya ceramah di Sulawesi, di Manado. Mereka lapor saya, lapor ke polisi. Itu Yahya itu omong kosong, pembohong. Masa dia bilang Tuhan kami disunat, padahal Tuhan kami dibaptis. Dipanggil saya bilang siapkan kitabmu, 2 kontainer. Baca di dalam kitabmu sendiri, dibaptis apa disunat? Coba baca. Begitu dia baca, pada hari ini, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Disunat atau dibaptis? Iya, di sini disunat, makanya bilang pendetamu sunat supaya masuk surga kau. Jadi itu bukan menyinggung agama orang, memanggil orang supaya masuk. Jangan dihalangi. Ini kan semua kita punya kompetensi. Ustadz Ahmad punya kompetensi sebagai membimbing anak-anak santri. Kemenak mengatur tata
tatanan kondisi administrasi dalam struktur beragama Islam. Makanya tadi tidak diarahkan kepada Kementerian Agama ketika meminta bantuan, diarahkan ke Bimas Islam. Karena di dalam Departemen Agama itu ada Bimas Kristen, ada Bimas Islam, ada Bimas Hindu, ada Bimas Katolik, ada Bimas Buddha. Dulu saya punya teman Pak Bimas, Kepala Bimas Kristen di Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia, orang Batak, Pendeta Poltak Sihaan. Ya, teman baik saya. Waktu saya mendirikan Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer, Sekolah Tinggi Teologi, kemudian diakreditasi sekarang menjadi Universitas Kristen Papua, yang sekarang orang mati-matian menyangkal. Itu saya yang mendirikan, teman saya Poltak Sihaan. Entah sudah meninggal atau masih hidup, apa sudah di neraka, kan begitu. Ya kalau kita umat Islam sudah jelas tempatnya di surga. Orang yang bukan Islam neraka. Ini menghina, menjaga kedaulatan. Tidak, ini dakwah. Hubungannya vertikal, hukumnya hukum vertikal. Tergantung si Ustadz. Kalau Ustadz Ahmad jangan bilang begini. Beliau nggak pernah ke neraka, jadi nggak tahu jalan ke sana. Betul apa betul? Ini bidang saya. Ini bidang saya. Jangankan penjara Alcatraz pun di bawah tanah atau ditembak mati sekalipun, Yahya Walohni ini tidak akan pernah berubah. Sampai masuk ke liang kubur, ini sudah konsep saya. Mungkin juga Ustadz berpikir agak takut. Beberapa 7 hari yang lalu kan dapat kabar saya kena COVID. Betul? Sampai ditunjukkan di belangkar rumah sakit saya begini, seperti monyet di atas. Seperti Pak Haji lah tadi itu. Sampai 16 hari menjadi alumnus apa itu? Corona, kopi, rokok, nasi. Covid itu kopingin 19 gelas. Karena saya targetnya minum kopi itu sehari 3 gelas Pak. Wallahi, jadi corona saya kira berpikir masuk ke tubuh saya karena sudah penuh kopi. Itu ibu bapak. Dulu saya masih di Kristen, sering sekali saya kena penyakit Ustaz. Mungkin sering lihat saya lehernya tidak tenang. Itu ada penyakit saraf belakang saya. Begitu saya masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, penyakit saya sembuh Ustaz. 15 tahun mengendarai mobil keliling Indonesia, makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur tidak teratur. Allahu Akbar. Tadi malam dari Mahato usai acara jam 11, setengah 12, ngobrol dengan panitia sampai jam setengah 2. Sampai di hotel di Ujung Batu saya sudah tiba jam 4:47, hampir sudah tahrim subuh. Habis subuh saya tidur, mau lantas ke sini. Dari sini langsung pulang langsung ke Jakarta Pak Kemenak. Mohon doa supaya kami di perjalanan selalu sehat. Doa jamaah yang saya minta. Bukan kita berkelompok membawa organisasi Islam. Nih santri-santri nih, anak-anak saya nih, santri-santriawati. Antum-antum nanti kalau sudah bebas dari pesantren, sudah tamat dari pesantren, antum adalah the backbone, generasi penerus to the next time. Berguna bagi bangsa dan negara, terutama tegaknya Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. Tegakkan agama ini, tegakkan negara ini. Orang kafir walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tatabiya milatahu. Mereka tidak suka dengan kita. Bukan berarti kita harus bunuh orang kafir, tidak begitu. Ini yang salah kaprah. Jadi seolah-olah kita ini kelompok radikal. Siapa yang kemarin pilih Prabowo kampret, kelompok radikal. Saya tadi waktu menyanyi Indonesia Raya, saya pikir-pikir selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 presiden nggak pernah begini-gini Pak. Pancasila jadi argumen politik, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan argumen politik, undang-undang dijadikan argumen politik, kebersamaan dalam keberagamaan dijadikan argumen politik, bahkan kemajemukan dijadikan landasan pengakuan politik, sampai kepada mazhab dan ormas Islam dijadikan argumen politik. Ujung-ujungnya umat Islam diadu domba. Allahu Akbar. Nah, persoalan ini yang bisa melihat lebih jelas tentang aspek teologis, aspek horizontal sosiologi di masyarakat adalah kami yang berdakwah.
Mana ada dulu Pancasila di utak-atik dari presiden pertama sampai presiden ke-6, nggak pernah, karena sudah finish, sudah habis pembahasannya. Keberagamaan kita berdiri di atas pengakuan Pancasila, bahkan dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari, di pesantren sekalipun dinapaskan oleh Pancasila. Apakah Jokowi yang salah? Bukan. Beliau adalah kepala pemerintahan. Mau tidak mau kita, suka tidak suka kita, dimenangkan Jokowi atau memang menang, tapi terbukti di Mahkamah Agung Jokowi kalah, Prabowo menang, Jokowi dilantik. Ribut sampai hari ini. Lalu dari pihak kita sebagai kampret, termasuk saya pendukung berat Prabowo, kita terus muhasabah, introspeksi. Kalau kita benar, Ustadz Ahmad benar, semua kita pendukung Prabowo benar, pertanyaannya, kenapa kita kalah? Bukankah Allah Maha Kuasa? Saya curiga begini Pak Kemenak, Pak Jokowi ini orang dari kampung, tidak mengerti otak mafia. Jangan tuduh Pak Jokowi, saya paham betul, saya tahu betul bagaimana kemampuan seorang leader. Saya Pak bukan sembarang belajar, saya memang belajar dengan cucunya setan Yahudi. Saya lama di kampungnya Al-Masya di Nazaret itu, Bait Lam, bukan Bethlehem. Penulisannya Bait Lam karena dia tidak pernah menggunakan vowel dalam penulisan huruf Ibrani. Yesua Hamasya, kampung halamannya Nabi Isa, itu bukan beragama Kristen, mereka itu beragama Yudaisme, orang-orang Yahudi, dan kami dididik dengan itu. Al-Masih itu tidak beragama Kristen, tidak ada hubungan Isa Al-Masih dengan orang Kristen. Orang Kristen itu kitabnya nanti ada setelah Al-Masih sudah diangkat 200 tahun, baru terbitlah kitab yang namanya Old and New Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan Injil. Injil itu adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-18 Ramadan. Ini sebentar lagi kita bulan apa ini? Tanggal berapa sekarang? 8 Rajab 1442 Hijriah. 365 hari, 12 bulan, 1 tahun. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti setiap rentetan historik sejarah di mana agama Islam itu berpijak. Artinya bahwa dalam 1 tahun ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Alhamdulillahilladzi Muharram awarosinin wajallaha sahran mubarakan liqaumil mu'minin. Kenapa diharamkan bulan Muharram? Karena di depan sana ada pelaksanaan tasyrik musyrik. Kadangkala umat Islam nimbrung ke dalam mabuk-mabukan memperingati hari ulang tahun atau tahun baru. Bukan tahun baru kita Masehi, tahun baru kita adalah Muharram. Tidak sedikit Pak Kemenak, generasi kita ini rusak, mabuk-mabukan, tiup trompet di jalan, balap-balapan liar, dilarang oleh Allah, diharamkan. Betapa hebat agama Islam itu. Kami masuk Islam itu bukan perintah orang Islam, bukan petunjuk dari umat Islam. Membaca secara baik rangkaian sistematika teologis yang tertuang dalam kitabullah Quranul Karim. Bukan atas petunjuk orang Islam, Pak Yaya sini kamu masuk Islam, kalau tidak kamu masuk neraka. Enggak. Latar belakang saya anti dan keras terhadap umat Islam. Di Papua sana saya keras berhadapan dengan orang Islam. Bahkan saya punya teman dulu, Dr. Randus Yap Salosa, Gubernur Papua. Begitu ada orang pendatang dari Jawa, dari Sumatera, dari mana saja, Kalimantan, ingin bangun masjid, barisan paling terdepan melarang adalah saya. Jadi salah ini kafir dan munafik memfitnah-fitnah saya. Ini Umar dulu kemudian masuk Islam. Tidak ada urusan, saya bukan benci sama orang Kristen, tidak ada urusan dengan orang Kristen, tidak ada urusan dengan agama Kristen, tidak ada urusan dengan siapapun. Kami masuk Islam
karena membaca isi kitabullah Quran. Laqad anzalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasya'u illa siratim mustaqim. Itulah laqad anzalna ayatin mubainatin. Ini. Jadi kalau seorang dari kafir masuk Islam dengan landasan kitabullah, dengan landasan ilmiah, saya yakin keislamannya baik, bagus, benar. Tapi kalau masuk Islam cuma karena mau kawin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepanjang usia hidupnya hanya menjadi mu'alaf. Saya bukan mu'alaf ibu bapak, jadi jangan tuduh-tuduh saya mu'alaf. Saya bukan mu'alaf. Betul Pak Kemenak ini pimpinan agama yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Tapi saya mau tanya bapak, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Kalimantan, nggak usah ke Sulawesi. Bapak tahu kondisi umat yang ada di Mahatto? Bagaimana kondisi umat di sana? Bapak tahu nggak kondisi umat yang ada di Pulau Kijang? Kalau sudah bicara sampai ke Midai, perbatasan Laut Cina Selatan, 8 jam dari Natuna, kami suami istri, alhamdulillah, selamat dari terjangan ombak. Kami pernah berdakwah ke sana Pak, tak satu pun ulama ustadz pernah berdakwah di situ. Sudah berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Tanya camat Midai. Dari Batam pergi ke Natuna, terbang di Natuna. Dari Natuna naik perahu, Allahu Akbar. Harus menunggu kapal putih, kapal pelni. Tapi saya perintahkan kepada Pak Camat, saya tidak peduli Pak Camat, pokoknya saya harus menyeberang sampai ke Natuna, sampai ke Batam. Biar perahu kecil, biar berdayung. Ustaz, ombaknya di depan sampai 10 meter, mau 10 meter, 20 meter, cepat, siapkan. Kapal 2 ton. Saya bilang Pak Camat, kalau antum takut, suruh orang Islam yang sudah lupa Al-Fatihah, itu biasanya berani mati.